Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon hikmat dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di tengah suasana pagi yang masih mendung dan hujan, kami tetap bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang membangunkan kami dari istirahat malam, menyapa kami dengan indahnya cinta Tuhan dan hari baru. Dan saat ini kami bersama-sama berhimpun untuk bersekutu dan juga membuka diri untuk Tuhan tegur, Tuhan sapa lewat firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh terarah kepada Tuhan, mengikuti dan taat pada kehendak Tuhan, menjalankan apa yang menjadi kebenaran dan kebaikan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, karena kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan di antara kami, baik saat kami mendengarkan dan merenungkannya, terlebih lagi saat kami berusaha dan berupaya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami untuk mewujudkan perubahan demi kehidupan yang lebih baik. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika dari satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Hari ini tema kita adalah memilih kehidupan mewujudkan perubahan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah? Ya, ini pertanyaannya pasti antara ngangguk sama geleng gitu ya. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian gelap hati? Apa itu gelap hati? Hatinya rusak? Atau apa? Gelap hati. Pernah ngerasa cuek? Gelap hati itu juga kayak mau sebodoh amat deh. Gak peduli keinginanku, kenapa harus mikirin orang lain, kan begitu ya. Kalau mungkin belum pernah gelap hati atau antara bingung ini gelap atau mendung-mendung kayak cuaca sekarang ya, yang bikin pengennya bobo terus ya, betul ya. Jangan-jangan kita punya gelap pikiran. Saking marahnya, kalau bisa saya hantam tuh orang. Saya udah gak pikir panjang, mau dia kakak kelas kek, mau dia siapa kek di gereja, mau dia orang tua saya sekalipun. Kalau ada pisau, saya bantu masak maksudnya ya, jangan buat, gak boleh ya. Bisa jadi orang gelap pikiran, betul ya? Atau jangan-jangan gelap mata. Oh iya Pak, gelap mata apalagi kalau check out di online shop. Waduh, itu udah gelap mata, semua pengen diklik, semua pengen dibayar. Tapi apa daya, kiriman belum ada. Betul ya? Atau gelap mata dalam artian apa? Gelap mata artinya sulit sekali untuk berubah. Tidak menyadari bahwa dirinya punya persoalan yang harus segera diperbaiki dan harus mengalami suatu proses perubahan. Ketika tiga hal ini mungkin sulit dibedakan dalam satu tindakan. Entah gelap hati, gelap pikiran, gelap mata. Ketika misalnya kita mendengar kasus kriminalitas, kenapa Anda membunuh? Wah, karena saya gelap mata. Kenapa Anda mencuri? Karena saya gelap mata. Saya udah gak pikir panjang dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak se-ekstrem itu. Tapi mungkin pernah ada dalam benak pengalaman kita mengalami satu atau kombinasi ketiganya dalam kehidupan kita. Betul? Dan sadar atau tidak, inilah yang kemudian menciptakan ancaman bagi kehidupan. Hidup kita terancam, yes. Hidup kita mengancam, dan mungkin kita menjadi pelaku-pelaku pengancam untuk kehidupan orang lain. Ketika kita gelap mata, gelap pikiran, gelap hati, disitulah kemudian bercampur aduk, mendorong kita untuk bertindak sesuatu yang brutal, sesuatu yang menghancurkan entah diri sendiri maupun juga orang di sekitar kita. Maka dari itu tema kita hari ini adalah memilih kehidupan, mewujudkan perubahan. Berdasarkan dari terang Injil yang tadi kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, setidaknya ada 3 hal yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama-tama bicara soal memilih kehidupan dan kemudian mewujudkan perubahan, maka di situ di firman Tuhan diingatkan betul soal pengendalian diri. Ini sengaja saya penggal, walaupun mungkin penggalannya salah ya Bu ya, kalau bahasa Indonesia ya. Harusnya pengendalian gitu ya. Tapi di kata pengendalian itu ada kata apa Bapak Ibu sekalian? Pengen. Betul nggak? Tanpa dalian, tanpa dalian. Nggak ada pengendalian ya, adanya pengen terus. Tapi memang betul lah yang di sini dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26 mengambil konteks berbicara tentang jangan membunuh. Mungkin memang kita belum pernah membunuh, jangan sampai kalau bunuh nyamuk atau apa ya mungkin lain persoalan. Tapi di sini dalam konteks membunuh sesama. Meskipun kadang-kadang bisa aja membunuh karakter ya. Ocehan kita membunuh image seseorang bisa ya? Bisa. Tapi yang mau dikatakan apa? Jangan membunuh kata firman yang disampaikan kepadamu. Ini ucapan Yesus ya. Tapi Yesus berkata apa? Tetapi aku berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Berat benar. Mengatakan kepada saudaranya kafir dan jahil. Kenapa sampai 2 kata ini
Tuhan Yesus statement dengan begitu keras. Kafir dari kata raka yang artinya apa? Mengatakan orang gak punya otak. Atau jahil dalam bahasa Yunaninya adalah moros yang mengatakan orang itu bodoh. Jadi bagi Yesus membunuh bukan perkara menusuk atau menghilangkan nyawa saja. Tapi ketika berkata kepada saudaranya dalam penuh amarah mengatakan gak punya otak, bodoh dan lain sebagainya. Membunuh karakter seseorang, membunuh jati diri seseorang, disitulah termasuk membunuh. Dan kadangkala sulit untuk dikendalikan, betul? Ya, kalau udah konflik, dicampur amarah, outputnya bisa dendam. Gak bisa bales caci maki dulu deh, betul ya? Kurang ajar tuh orang. Seluruh kata binatang dari yang lucu sampai yang menakutkan keluar. Wah, punya momen untuk pembalasan. Kita balas. Dilalah ternyata kita gak punya pengendalian diri. Sehingga terjadi penghilangan nyawa atau pembunuhan. Bisa terjadi? Bisa. Sangat bisa. Inilah yang kemudian bagi Yesus jangan membunuh bukan cuma larangan. Tapi harus lihat akarnya dari mana. Maka dari itu menurut Yesus pengendalian diri termasuk soal amarah menjadi sesuatu yang urgent. Karena kemarahan kalau tidak dikendalikan, dikelola dan tidak dicari tahu cara melampiaskan yang positif bisa bermuara pada pembalasan bahkan juga pembunuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, kalau mungkin kita nggak sampai pada caci maki, tapi masih ada dendam dan amarah. Terus kamu mau memberikan persembahan. Yesus bilang apa? Stop, tunggu dulu. Balik dulu, damai dulu, baru kasih persembahan. Kamu bisa mencintai Tuhan, kamu bisa bersyukur akan kebaikan Tuhan, tapi kamu gak mau berbaikan dengan sesama kamu. Kurang lebih begitu kata Yesus. Disinilah ketika kita memang sulit sekali mengendalikan diri. Atau masih dalam proses untuk bisa meluapkan perasaan-perasaan amarah oleh karena konflik, dendam, caci maki dan segala macamnya. Yesus mengingatkan poin penting yaitu kehadiran pengampunan dan pendamaian. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pengampunan dan pendamaian itu menetralkan atau menormalisasi kemarahan dan konflik. Ketika kita punya konflik, marah dan segala macam, lalu satu pihak bilang, saya minta maaf. Terus kita mau apain? Tonjok sekalian? Hah? Enggak, kita akan langsung, oke. Pengampunan dan pendamaian juga memperbaiki perasaan. Menciptakan ketentraman dan kedamaian bahkan memulihkan diri dan hubungan. Inilah yang menjadi poin penting pertama yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika kita memilih kehidupan bahwa kita sadar amarah kita ketika tidak dikelola, dikendalikan bisa menghilangkan kehidupan. Maka amarah itu harus diselesaikan dengan pengampunan dan pendamaian. Sehingga kita memilih kehidupan. Kalau kita diampuni hati kita tenang atau makin sedih? Sedihnya mungkin karena terharu ya. Aku kok diampuni, aku pengen balas dendam. Ada yang kayak gitu? Tapi kalau kita diampuni, bukankah ya ampun Tuhan terima kasih. Disinilah poin penting ketika kita memilih kehidupan. Kita sadar betul ada kendali diri yang harus kita benar-benar ingat. Mulai dari amarah kita. Tuhan mengingatkan kita yang pertama ini. Yang kedua, bicara soal memilih kehidupan dan mewujudkan perubahan, maka poin yang kedua yang Yesus ajarkan adalah soal pengudusan dalam hidup. Dan ini bicara soal konteksnya adalah jangan berzinah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tentu konteks jangan berzinah ini ditempatkan oleh Yesus dalam konteks besar yaitu konteks pernikahan. Di mana
pernikahan itu menjadi sesuatu yang kudus dan dikuduskan. Nah, persoalannya perzinahan menurut Yesus, dan Yesus pandang, Yesus melihat bukan cuma sekedar hubungan badan atau hubungan seksual, tapi terjadi perzinahan hati. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Memang konteksnya itu adalah perempuan yang menjadi objek kala itu. Ya, walaupun zaman sekarang laki-laki juga bisa menjadi objek, betul nggak? Iya. Tapi konteks kala itu adalah zina hati, di mana ada sebuah keinginan memandang serta menginginkannya. Kata menginginkannya di sini sebenarnya ada arti lain, yaitu nafsu birahi. Nafsu birahi yang tak terkendali, tersembunyi dalam pikiran, perasaan, dan keinginan diri. Wah, itu paling ribet. Ada orang ngobrol sama kita, kayaknya serius, tapi dalam pikirannya mungkin ganteng juga nih, cantik juga nih, boleh juga nih, begitu kan? Bisa jadi pikirannya udah kemana-mana dan itu terpendam dalam si orang yang berpikir. Nah, menurut Yesus ini udah masuk ke dalam konteks perzinahan. Maka dari itu, ya, ayat yang selanjutnya jangan dibaca lepas dari pembicaraan Yesus. Coba tiba-tiba kita bangun pagi langsung baca, cungkilah matamu, penggalah matamu. Wah, harus dicungkil nih, kan gak mungkin gitu. Ya, tapi harus dibaca. Peristiwa, perintah atau cerita atau kalimat cungkilah matamu, penggalah tanganmu dan segala macam, ini peringatan. Peringatan yang sangat keras agar setiap orang menjaga kekudusan diri dan mau melepaskan diri dari perbuatan dosa. Jadi memilih kehidupan untuk mewujudkan perubahan ini bicara soal pengudusan Bapak Ibu sekalian. Dalam pernikahan terjadi sebuah pengudusan. Wah, kalau begitu saya belum menikah, saya baru pacaran. Boleh dong tindakan gak kudus? Boleh dong. Tunggu dulu coy. Kata Yesus perzinahan itu dimulai dari mana? Memandang dan menginginkan. Artinya di luar konteks pernikahan pun setiap kita bisa terjebak. Dan ini peringatan keras. Bahkan Yesus juga memakai konteks lain selain perzinahan, yaitu perceraian. Pada kala itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perceraian dapat terjadi dengan mudah. Bukan dengan mudah ya, dengan mudah. Saya bilang, saya udah gak mau sama kamu, kita cerai. Pada kala itu, mungkin kalau ada WA pakai voice call selesai. Ya. Tapi pada kala itu memang sangat mudah. Nah, disinilah poin Yesus untuk melihat soal pengudusan dalam kehidupan. Yesus tidak membenarkan perceraian sekaligus tidak membenarkan perzinahan. Makanya dikatakan barang siapa bercerai kecuali karena zina, ia berzina. Barang siapa ia menikah dengan perempuan yang bercerai, ia berzina. Sebenarnya ini sebuah bahasa metaforik yang menggambarkan bahwa Yesus tuh gak membenarkan keduanya. Bagi Yesus pernikahan bagi Yesus pernikahan merupakan relasi yang kudus dan setara antara suami istri. Dan Yesus menempatkan kedudukan setara antara laki-laki, antara perempuan. Supaya apa? Enggak ada semena-mena. Supaya enggak ada ketidakadilan. Makanya dikatakan apa? Kalau mau bercerai kasih surat cerai. Jangan cuman by WA. Karena apa? Jangan semena-mena terhadap sebuah hubungan. Baik itu hubungan suami istri, keluarga pun juga bagi kita yang baru menjalin hubungan. Jangan semena-mena dan jangan seenaknya sehingga tercipta ketidakadilan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pernikahan bukan sekedar mencari kebahagiaan. Melainkan cara Tuhan menguduskan diri. Menguduskan pasangan. Dan menguduskan setiap anggota keluarga. Pernikahan itu bagaimana orang tua menguduskan diri untuk anak-anaknya. Oma opa untuk cucu-cucu dan menantunya. Demikian juga anak-anak untuk orang tuanya. Pernikahan dalam keluarga diikat dengan kudus oleh Tuhan untuk ini. Kebahagiaannya itu output. Tapi dasarnya semua itu adalah untuk pengudusan. Sehingga waktu, tenaga, harta, bahkan masa depan menjadi kudus dan khusus
bagi diri sendiri beserta pasangan dan setiap anggota keluarga untuk membangun kehidupan bersama yang membawa berkat. Inilah ketika kita memilih kehidupan. Perubahan besar harus kita rasakan dan harus kita wujudkan. Pengudusan diri dalam keluarga. Orang tua menguduskan dirinya bagi anak-anak. Waktu, tenaga dikhususkan. Tapi kadangkala udah kayak gitu anaknya juga ya begitu ya. Ini juga peringatan buat kita sebagai anak-anak. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, memilih kehidupan, mewujudkan perubahan itu bicara soal jujur dan berintegritas. Yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Jangan bersumpah palsu. Konteksnya kala itu ini bicara soal antara sumpah dan kesaksian. Bagi kita yang mungkin berkecimpung dalam dunia hukum tahu ya ada saksi yang meringankan, saksi ahli gitu ya, saksi yang memberatkan dan segala macamnya. Nah konteks kala itu sama. Ada bicara soal sumpah ketika seorang saksi akan memberikan kesaksiannya dia disumpah, tapi seringkali yang terjadi justru mengingkari sumpah. Bahkan memakai nama Tuhan untuk membenarkan kebohongan demi Tuhan. Dan tidak tunduk pada ketetapan. Sumpah itu kan mengikat, betul ya? Ada profesi-profesi yang diikat sumpahnya, betul? Menjadi pegawai negeri sipil, ada sumpah jabatannya, betul ya? Ini kan teman-teman nanti akan menjadi, betul ya? Nah, ada sumpahnya. Kalau tidak tunduk pada ketetapan, berarti mengingkari sumpah. Sama saya juga diambil sumpahnya ketika ditabiskan, janjinya. Nah, ini berbanding lurus dengan sebuah kesaksian. Ketika orang yang sudah disumpah harusnya bersaksi dengan benar dan jujur, tapi ternyata seringkali terjadi kesaksian palsu. Memutarbalikkan fakta malah menebarkan konspirasi. Menutupi hal yang disaksikan. Nah, Yesus mendapati hal itu. Maka perintah jangan berdusta atau bersumpah palsu ini menjadi sesuatu yang penting. Karena mungkin kita bisa menguduskan diri, bisa mengelola amarah, tapi nggak bisa mengelola perkataan. Apakah jujur atau tidak, betul ya? Apalagi sekarang konteks kebohongan itu lebih luas lagi, nggak cuma omongan. Ya, pernahkah kita menjadi korban kebohongan dan penipuan? Ada link. Ya, ini peristiwa-peristiwa yang baru-baru ini. Modus baru, penipuan berkedok undangan. Waduh. Ada linknya, datangnya ke undangan saya, begitu diklik, ternyata udah tuh muncul. Ya, mobile banking kita diretas dan segala macamnya. Atau korban penipuan endorse. Wih, katanya di TikTok pakai krim ini muka langsung putih nih. Kita beli langsung selusin. Dipakai, nggak putih-putih. Bisa nggak jadi korban itu? Sangat bisa. Sekarang itu bicara soal penipuan dan kebohongan. Wajahnya lebih banyak. Mungkin juga peristiwa tahun lalu, tragedi Kanjuruhan, beredar rekaman penjual dawet. Dan ternyata begitu diselidiki, penjual dawetnya minta maaf karena yang diceritakan adalah sebuah kebohongan. Yang saya kutip dari medcom.id. Nah Bapak Ibu yang terkasih, korban kebohongan dan penipuan kita pernah mungkin dalam bentuk lain dan itu gak enak. Tapi sadar atau enggak, jangan-jangan kita menjadi pelaku kebohongan. Tidak dalam bentuk yang ini, tapi dalam bentuk yang lain. Kita bohong sama pasangan. Atau jangan-jangan mendidik anak dengan kebohongan. Saya suka bohong, karena ngelihat mama papa saya suka bohong kok. Bohong diperbolehkan. Apalagi diperdebatkan ada bohong putih, bohong hitam, abu-abu, coklat, magiku hibiniu. Seringkali kita nggak sadar, kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus jadi apa? Kebenaran. Dan disinilah Yesus berkata, jangan engkau bersumpah palsu. Ketika engkau bersumpah palsu, banyak orang yang mungkin kehidupannya akan kacau. Ketika engkau bersaksi palsu, banyak orang yang kehidupannya akan menjadi korban. Mungkin anak-anak kita, mungkin pasangan kita,
Bahkan orang tua kita bohongi, mereka menjadi korban dari apa yang kita lakukan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang manipulatif, mungkin juga karena korban manipulasi. Sadar atau tidak, relasi kita penuh dengan toksik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di awal saya bertanya, pernah enggak kita gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, sehingga itu menciptakan ancaman bagi kehidupan diri dan orang lain? Maka dengan kita mengingat perubahan yang Yesus arahkan, dan kita memilih untuk taat pada apa yang Yesus ajarkan, marilah kita memiliki hal yang sebaliknya, yaitu kita terang hati, terang pikiran, terang mata. Sehingga hidup yang tadi threatening jadi flourishing, berbunga, menjadi berkat, dan kehidupan kita menjadi terbangun. Tuhan memberkati. Amin.